Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Oktavianti. Saya jurusan Gizi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di Jakarta. Di sini saya akan memberikan konseling kepada pasien penderita hipertensi. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Bu? Tadi saya berobat, Bu, ke dokter. Terus kata dokternya saya disuruh konsul ke Ibu sebagai ahli gizinya. Jadi saya mau konsul nih, Bu, sama Ibu. Bisa ya, Bu ya? Ya bisa, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Oktavianti. Saya ahli gizi di sini. Ibu tadi kesini sama siapa ya, Bu? Sendiri, Bu. Ya, kebetulan suami saya lagi nggak di rumah, Bu. Ya udah, kita mulai aja ya, Bu. Oke. Sebelumnya nama Ibu siapa ya? Terus Nita, Bu. Tempat tanggal lahirnya? Tempat lahir Pekanbaru, 10 Agustus 1979. Udah 41 tahun umur saya, Bu, sekarang. Sekarang alamat Ibu tinggal di mana? Di Desa Tebang, Bu. Di mana itu, Bu? Di Kepulauan Anambas. Suku? Saya Melayu, Bu. Alhamdulillah. Kalau agama Ibu pasti tahu ya. Saya udah pakai jilbab Islam dong, Bu. Iya. Iya, Bu. Benar sekali, Bu. Pekerjaan Ibu? Saya guru, Bu. Mungkin itulah buat saya tensi, Bu. Terlalu apakan siswa, Bu ya. Mungkin Stres ya, Bu ya? Iya, stres saya, Bu. Bisa jadi itu nih yang jadi faktor pemicu saya kok bisa tensi sekarang ini. Apakah Ibu punya keterbatasan fisik? Alhamdulillah sempurna, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Ya. Riwayat kesehatan, ada riwayat kesehatan Ibu nggak, atau keluarga dulu ada yang menderita hipertensi atau DM? Kayaknya enggak deh, Bu. Pendidikan terakhir itu S1, Bu. Alhamdulillah. apa Ibu merokok? Tidak, Bu. Suami saya aja nggak ngerokok, apalagi saya, Bu. Iya, bagus deh, Bu. Sebelumnya Ibu udah pernah konseling belum, Bu? Belum, Bu. Ini pertama sekali saya konseling. Karena juga biasanya kalau berobat nggak pernah dirujuk ke ahli gizi, baru sekali ini gitu. Apa Ibu punya alergi makanan atau obat-obatan gitu? Seingat saya nggak pernah sih, Bu. Makan apa aja aman gitu. Belum ada yang alergi gitu. Pola makan Ibu gimana tuh? Ya, kebiasaan makan seperti biasa, Bu. 3 kali sehari. Pagi sarapan, makan siang, terus makan malam. Paling nanti diseling-selingi sampai cemilan lah. Jam-jam istirahat ngajar, ya kawan-kawan di sekolah kan pada makan tuh cemilan gorengan, kadang-kadang seblak. Ya udah ikutan makan gitu. Yang jelas saya suka yang manis-manis, Bu. Saya kan manis, Bu. Ibu juga manis kayaknya ya, karena dipakai masker nggak kelihatan ya, Bu ya. Ya, bisa aja. Kalau sayuran gitu Ibu suka? Agak kurang suka, Bu, karena kita juga di Anambas kan payah tuh, Bu, untuk mendapatkan sayuran gitu. Gitu ya. Apalagi buah-buahan, Bu, mahal. Gitu, Bu. Selanjutnya berat badan Ibu berapa ya? Duh, saya malu, Bu, ngomong kalau berat badan. 68, Bu.
Hmm. Tinggi badannya? 156 kalau nggak salah saya, Bu. Senti ya, Bu, bukan meter. Tinggi sekali Bu kalau meter. Hmm. Eh, dari hitungan saya IMT-nya itu indeks massa tubuh ibu itu 27,9 kg per centimeter padat. Itu maksudnya apa ya, Bu ya? Ya itu eh, Perbandingan berat badan dengan tinggi badan iya, gitu, Bu ya? berbanding. Oh iya. Itu dikategorikan overweight Bu. Aduh, makanya malu saya ngomong berat badan nih, Bu. Terus berat badan idealnya seharusnya itu 50,4 Masya Allah, kilogram Bu. harus 18 kilo, Bu, yang saya buang. Iya Bu. Dari Berapa lama itu dietnya saya, Bu ya? Aduh, nggak bisa saya, Bu. Saya nggak bisa nahan makan. terus Ibu apakah ada riwayat penurunan berat badan secara gratis gitu Bu? Belum pernah, Bu. Jadi dari lahiran anak pertama sampai anak keempat ya badannya naik terus. Nggak turun-turun Dietnya ya, Bu? paling ya ikut puasa Senin Kamis itu aja. Nanti ya naik lagi gitu. Nggak ada diet yang spesial. Hmm. Terus sebelumnya Ibu bisa ceritakan keluhannya apa aja Bu? Oh iya, jadi saya tuh sering pusing awalnya. Terus di daerah leher, belakang leher ini Iya. itu sering tegang gitu, Bu. Nah, kalau bawa motor itu tangannya kalau udah agak jauh kebas, kayak kesemutan gitu. Nah, itu yang saya rasakan, Bu. Jadi makanya ya konsul lah ke dokter kemarin berobat, katanya tensi saya tinggi. Makanya saya dirujuk ke sini, suruh ke ahli gizinya biar bisa ditata mungkin pola makannya atau gimana itu, Bu. Tadi di pemeriksaan di dokter tekanan darahnya berapa ya Bu? 160/100. Oh iya, pantas tinggi. Iya tinggi. Ya, soalnya setahu saya yang standarnya itu kan 120, 110 ya, Bu ya. Iya. Pernya juga 80. 80. Iya, kalau ini memang tinggi nih, Bu. Dari yang saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, dari jawaban Ibu itu saya menyimpulkan Ibu diagnosa hipertensi. Berarti betul ya yang Iya. dikasih tahu dokter umum tadi ya? Iya. Hipertensinya baru masih tingkat 1 sih Bu, soalnya gejalanya baru masih sedikit. Sebelumnya Bu, di sini saya akan menjelaskan hipertensi itu apa, penyebabnya itu apa, gitu kan. Iya, Ibu harus jelaskan dulu, kalau enggak saya kan nggak tahu. Iya Bu. Hipertensi itu atau penyakit tekanan darah tinggi itu merupakan gangguan pada pembuluh darah sehingga mengakibatkan suplasi oksigen dan nutrisi. Keadaan tersebut menyebabkan tekanan darah di arteri meningkat dan jantung harus bekerja lebih keras 2 kali lipat Gitu ya. untuk memenuhi kebutuhan tersebut Bu. Terus Berarti jantungnya lebih cepat ya, Bu ya? iya kan, hipertensi itu merupakan penyakit yang tidak menimbulkan gejala yang khas Bu, makanya kadang banyak yang tidak tahu kalau dia tuh menderita hipertensi kalau nggak diperiksa ke dokter Iya. kan.
Benar. Karena gejalanya tuh hampir sama kayak penyakit-penyakit biasa lah Bu. Sakit kepala itu biasa kan, biasa. Jadi memang untuk mengukurnya kita harus cek tensi kita berarti Bu ya, baru Iya. kita tahu bahwa kita tuh tergolong hipertensi atau yang normal-normal Iya. saja. Jadi tekanan darah hipertensi itu ke yang berapa aja Bu? Berarti di atas normal itu udah hipertensi Bu ya? Iya, di atas Kayak tadi saya kan 160 nih. Iya. Nah, itu berarti Itu saya udah udah- tergolong hipertensi. Iya udah, Oh, soalnya iya. yang normal itu apa? Yang normal itu kurang dari 120/80 Bu, itu normal. Kalau di atas itu udah termasuk hipertensi. Berarti saya udah tinggi tuh Bu ya. Iya. Berarti 120 jadi 160 ya. Iya Bu. Terus penyebabnya itu ada 2 kategori Bu, ada primer, ada sama sekunder. Kalau primer itu dari 90%-nya itu dari tidak ada penyebab yang dapat diidentifikasi Bu. Misalnya itu bisa dari faktor keturunan, bisa dari stres mental atau obesitas. Seperti Ibu nih kayak sepertinya primer Bu. Oh iya ya Bu. Iya, Karena stres kali Bu stres ya. mental. Ngadapin siswa Iya. ya. Apalagi musim-musim daring gini Bu. Iya, Anak-anak Bu. ngantar tugas pusing saya Bu. Apalagi Bu, Ibu guru apa? Guru PPKN Bu. Guru SMA, SD gitu. Oh SMA. Itu kan SMA, anak-anaknya tuh lagi bandel-bandelnya ya Bu. Masya Allah, itu luar biasa Allah. itu. Tambah saya obesitas ya Bu ya. Tadi Bu Iya. bilang overweight ya. Iya, per 12 kilo itu, iya. Jadi bisa jadi masuk kategori primer ya Bu ya. Iya. Aduh. Kalau yang sekunder yang mana ya Bu? Sekunder itu kalau dia ada penyakit bawaannya juga, seperti penyakit ginjal gitu. Oh, mudah-mudahan enggak deh Bu. Iya. Mudah-mudahan tidak. Terus tanda dan gejalanya itu ada seperti sakit kepala. Tadi kata Ibu Iya. kan ada sakit kepala Betul. tuh. Kelelahan. Iya Bu. Pulang ngajar itu udah teler saya itu Bu. Ya, Bu. Terus mual, muntah. Itu jarang saya Bu, jarang. Iya. Ada sih. Ada yang tidak juga sih Bu. Heeh. Sesak nafas. Heeh. Terus matanya berkunang-kunang. Mudah marah nih pasti Bu. Iya, pasti itu Bu. Terus cara mencegahnya itu Bu, kurangi konsumsi garam. Iya, yang tadi ya Bu ya. Iya, Ya, lebih Ibu. banyak sayur, buah-buahan. Terus berat badannya Oh iya. dikendali. Harus harus ada Dikendalikan lah Bu ya. pengendaliannya, ya. Hmm. Olahraganya secara teratur juga Bu. Aduh, saya mah paling nggak suka olahraga Bu. Ya olahraganya itu marah-marah anak murid aja Bu, olahraga mulut aja. Hmm. Cara pengobatannya itu ya kalau di medis kan harus minum obatnya. Iya sih, dokter ada ngasih Iya. obat tadi. Kalau secara tradisional itu bisa dengan 2 buah timun. Oh, ada ya Bu ya obat Iya. tradisionalnya. Ya, Oh bisa, iya, Bu. saya pikir minum obat dokter aja. Itu bisa diparut, bisa diperas, ambil airnya itu, Oh, bisa dimakan untuk pagi dan sore hari. jadi timunnya diparut, ampasnya enggak ya Bu? Diminum sarinya Iya, aja. minum sarinya aja itu. Oh, iya. Tuh terus rebus daun salam juga bisa tuh Bu. Oh, bisa ya. Iya. Itu diminum pagi sore juga daun Iya, salam. iya gitu. Terus kalau hipertensinya terjadi secara terus-menerus Bu, itu bisa menyebabkan komplikasi. Takut nih saya Bu. Iya, itu bisa menyebabkan gagal jantung, stroke. Makanya Bu harus ngikutin dietnya yang nanti saya kasih itu. Iya. Nanti- Menunya Ibu ya. Iya. Oh, ini nih ternyata tujuan dokter harus saya konsul ke Ibu ya. Terus konsumsi garamnya itu
sekitar 1 sampai 2 atau 2 sendok teh per hari Bu, jangan lebih dari itu Bu. Jadi untuk setiap makanan itu minimal semua masakan saya Iya, itu dalam paling. sehari itu Bu. Oh iya. Oh berarti untuk makan siang, makan sore, Iya, makan makan siang, malam. makan malamnya ya Bu ya. Berarti betul-betul diet garam ya Bu ya. Iya. Nah, berarti memang garam penyebab utama juga nih Iya, untuk Bu. hipertensi. Dan Bu, Terus garamnya yang lebih cepat itu Bu, garam kasar apa garam halus Bu ya? Soalnya saya di rumah kan garam halus Bu, jarang makan garam kasar. sama aja sih Bu, sama-sama garam Oh, soalnya. kandungannya ya Bu ya, Iya. bukan bentuknya ya Bu Iya, ya. bukan bentuk, karena kandungannya. Pintar ya Bu ya, makanya jadi ahli gizi ya Bu ya. Heeh. Nah, jadi jenis diet yang saya berikan itu diet DAS atau diet rendah garam Bu. Ibu harus kurangi makanan bergaram. Artinya dalam makanan saya itu nggak usah terlalu berlebihan gitu garamnya Iya, Bu ya. Bu. Kalau nggak asin nggak enak loh Bu. Itu emang begitu Bu, makanan yang asin, makanan yang goreng-gorengan, makanan berlemak itu emang enak Bu, tapi itu tidak baik untuk kesehatan Bu. Oh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Hmm. Terus dari diet ini memiliki prinsipnya itu membatasi konsumsi daging Bu, jangan sering-sering makan daging Bu. Jarang sih Bu, kalau daging kan daging mahal Bu, saya jarang makan Bukan dagingnya. daging itu aja Bu, daging ayam juga jangan Oh. sering Bu. Kalau saya mikirnya dagingnya daging lembu aja Bu. Oh ayam juga ya Bu ya? Iya, pokoknya Iya. daging-daging gitu. Terus banyakin makan sayur-sayuran Bu, buah-buahan. Walaupun kata ibu tadi di sana apa ya, Mahal, Bu. mahal, susah nyari buah-buahannya, Buah-buahnya jarang. sayurannya juga nggak ada. Ya dari sekarang ibu coba tanam sendiri gitu. Iya ya Bu ya. Kok saya Iya. baru terpikir ya harus nanam di pot kayak gitu ya Bu ya. Iya. Kalau sawi kan bisa di pot ya. Iya, bisa, Ya deh Bu, Bu. nanti pulang cari benih sawi saya Bu. Apalagi Bu? Terus kurangin gula juga Bu, makan yang makannya manis-manis itu dikurangin Bu. Soalnya gula itu ya bisa menyebabkan hipertensi juga Bu. Oh, saya pikir garam aja Bu, gula juga ya Bu ya. Iya. Terus Gitu ya. dari diet yang saya buat ini Mm-mm. memiliki tujuan yaitu untuk tadi kan tekanan darah ibu tuh katanya 160 tuh. Mm-mm. Nanti bisa normal kembali. Kalau saya ikutin dietnya Iya, itu Bu ya, iya. kurangi garam, kurangi gula, bisa normal lagi Bu darah saya. Bisa, Alhamdulillah. Ibu. Yang penting ibu tekun dan ngikutin ini diet Konsisten ini. lah ya Bu ya, harus Iya. konsisten ya. Iya deh. Terus cara dietnya, energi ibu tuh sesuai sama kebutuhan ibu dari yang saya hitung tadi, dari berat badan ibu, terus tinggi badan ibu itu saya dapetin energinya 1595,02 kilokalori. Artinya itu apa Bu? Yang energi yang saya butuhkan sehari-hari ya? Iya, dalam sehari itu ibu harus konsumsi makanan dengan energi yang 1595,02 Jadi kilokalori. kalau lebih dari itu berarti itu bikin saya jadi overweight tadi ya Bu ya? Iya, kalau lebih banyak, kalau lebih dikit ya nggak apa-apa sih Bu sebenarnya. Terus Berarti kalau lebih 1600 boleh ya Bu ya? ya Masih boleh, bisa ya? boleh. Ada toleransinya juga Bu soalnya. Iya. Terus proteinnya itu 15% dari kebutuhan energi tadi Bu, yang 15% dari 1595 itu Bu. Iya. Lemaknya 25% dari kebutuhan energi. Karbohidratnya 65% Bu. Berarti karbohidrat yang nasinya berarti Bu ya? Iya, nasi. Kan karbohidrat bukan nasi doang Bu, ada kentang, Oh. ada singkong gitu-gitu kan. Kalau saya kentang justru nggak jadi makanan pokok Bu, malah jadi lauk jadinya kan, digoreng sama teri enak loh Bu.
Ya teri itu asin loh Bu. Iya, Bener benar. Bu. Kurangin Bu yang asin-asin gitu. Jadi kurang dimakan enak intinya ya Bu ya. Iya. Terus seratnya harus 25 gram per hari itu dari sayur-sayuran, dari buah-buahan Bu. Terus cairannya 2000 ml per hari. Minum berarti ya Bu ya. Iya, minum. Harus banyak minum ya. Iya. Terus lagi deh Bu. Bentuk makanannya itu makanan biasa. Frekuensinya udah betul yang Ibu tadi, 3 kali makanan utama, 3 kali makan selingan. Tapi porsinya dilihat juga ya Bu ya, dari yang saya buat. Intervensinya tadi, intervensi gizinya tadi. Iya, gitu. Apalagi Bu, saya kan pingin normal lagi darah saya Bu, supaya nggak sakit-sakit kepala lagi saya Bu. Terus Bu, boleh nggak Bu, saya ingin melihat makanan Ibu yang sehari kemarin dari pagi, dari makan pagi sampai makan malam itu apa aja, biar saya hitung itu berapa kalorinya, berapa itunya. Sarapannya Bu, saya makan bubur ayam. Bubur ayam Yang itu semangkok gitu Bu. mangkok besar. Enggak, mangkok sedang yang putih Oh, itu. iya. Terus sama teh manis. Gulanya berapa banyak Bu? 1 sendok apa 2 sendok kemarin ya. Pokoknya kalau belum manis ya saya tambahin gitu. Terus jam-jam 9 gitu, Iya. pas jam istirahat itu kawan-kawan pada beli gorengan, ya ikutan makan. Saya makan apa ya? Tahunya 1, tapi yang gede Bu. Terus tempenya 2, tapi yang sedang sih. Tahunya aja yang gede 1, tempenya 2. Itu sih yang pagi. Seingat saya itu yang saya makan pagi kemarin. Oke, Bu. Terus yang makan siangnya gimana Bu? Yang nasi lah Bu pasti. Iya, Ya, nasi sepiring. 1 centong atau 2 centong Bu? 2 sendok itu. Terus lauknya ikan asin. Gimana, emang suka yang Iya. asin-asin. Terus sambal terasi, kan enak tuh ikan asin goreng sambal terasi. Nasinya anget-anget lagi Bu, pasti enak kan? Iya, enak. Enak bener Bu. Terus kemarin tuh ada semangka di kulkas, saya jus deh. Siang-siang kan enak tuh panas-panas minum jus semangka pakai susu. Oh, enak banget itu Bu. Terus kalau malamnya Bu? Malam saya makan apa ya kemarin ya? Dan malamnya saya makan ikan goreng. Ikan digoreng pakai bumbu racik itu Bu. Iya. Memang nggak dikasih cabai sih. Terus ada pepes tahu. Saya makan pepes tahu. Pakai daun pisang, pepesnya enak loh Bu. Terus malamnya sebelum tidur ya saya minum susu Bu, kan bagus juga tuh untuk tulang tuh. Iya. Saya rutin sih Bu, kalau malam sebelum tidur saya biasanya minum susu. Itu sih Bu yang dimakan kemarin. Selain itu nggak ada lagi. Tapi kayaknya itu ya Bu ya, karena ikan asin itu ya. Iya, yang bikin asin, asin terus manis juga tuh Bu. Iya deh, salah berarti ya Bu ya. Iya. Tapi nggak ada yang lemak kan Bu saya makan. Atau minyak gorengan itu Ibu jadi ini masalahnya Bu nggak ada makan sayur loh Bu. iya. Sayur Memang tuh nggak senang makan sayur. Makanya Bu nanti saya nanam deh biar lebih murah. buah-buahan juga ya Bu. Ini buahnya cuman pas minum jus doang lagi. Itu pun memang semangka udah berapa hari di kulkas Bu, daripada dibuang ya saya jus. Yaudah Bu, nanti konsultasi yang selanjutnya saya berikan menu dietnya.
Tapi Kalau Ibu ini harus, untuk saya kurangi dulu ya. iya sekarang harus kurangin dulu yang asin-asinnya, yang manis-manisnya gitu. Mm-mm. Nanti saya akan kasih menu dietnya. Mm-mm. Kalau Ibu konsisten untuk mengikutinya, tekun terus, insya Allah itu tekanan darah Ibu normal kembali Bu. Makanan yang asin sekali-sekali nggak apa-apa sih Bu. Berarti jangan dikonsumsi terus menerus Iya, ya Bu itu ya. nggak baik kalau setiap hari. Ya, saya minta deh Bu nanti dibuatkan diet menunya biar saya bisa ngatur gitu. Iya. Iya. Iya, nanti saya akan siapin Bu. Iya iya. Nanti kalau saya tanya-tanya lagi jangan marah ya Bu ya. Iya, buat apa Iya. saya marah Bu? Mm-mm. Nanti saya lebih enak konsul ke Ibu nih kayaknya. Saya lebih mengerti, saya lebih Iya. paham. Alhamdulillah. Bisa on call Bu? Bisa. Oh iya deh. Kalau bisa on call kan nggak harus ke sini ya Bu ya. Iya. Nanti saya minta nomor WA-nya ya. Iya, iya. Masih ada yang mau ditanya lagi nggak Bu? Hmm, kayaknya itu aja deh Bu. Nanti kalau memang ada keluhan lagi, kalau kan Ibu bilang tadi mau ngasih nomor WA. Iya. Nanti saya bisa telepon Ibu aja ya. Oke deh Bu, terima kasih atas Iya, konsultasi yang telah makasih. diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ibu sukses selalu ya. Iya Bu. Ya, Ibu Bu. juga semoga cepat sembuh ya Bu. Amin. Iya, makasih Bu. Iya. Assalamualaikum.